Kebiasaan pelajar mencontek, bolos sekolah, hingga tidak naik kelas menjadi hal yang lumrah terjadi. Padahal pendidikan seharusnya menyenangkan. Apakah hal itu juga dialami oleh orang-orang asing di luar negeri? Hari ini di Sekolah Rooming, bersama dengan 6 panelis internasional yang sensasional, inilah Rooming, Rumpi bersama orang asing. International Rooming. Oh my God! Mau kemana sih lari-lari? Ini mungkin kita... Orang lagi terlambat sekolah, lu tepuk tangan aja. Sebentar. Lu pikir burung dara ditepuk tanganin? Enggak. Sosokan penjaga sekolah aja so telat. Ya, saya pegang lonceng. Masih mending gue penjaga sekolah. Lu tukang batagor sekolah. Tapi yang jelas ya, kita akan bukan hanya kita berdua aja, kita akan menghadirkan para panelis yang sensasional dari kalangan internasional. Asma gue kalau ngikutin lu Harus bisa dong, belajar dong. Langsung aja kita panggil para panelis kita. Ini dia. Para panelis kita, Chef Harada, Jennifer Lepas, and Jono Armstrong. Sos. Halo. Hai. sama nenek kali ya. Oke. Salam dulu dong. Ya, kita bisa lihat Chef Harada, bapak yang bijaksana, yang sudah sekolah semenjak perang kedua, selalu tampak riang dan tak punya beban pikiran. Tak heran jika sering tak naik kelas saat masih sekolah. Chef Harada, kita beri tepuk tangan. Kemudian ada Jennifer Lepas, American Girls yang kritis dan gahar ini sudah menjadi pemimpin geng macan sejak SMA, terkenal kritis dan tak pandang gender. Dan berikutnya ada Jono Armstrong, seorang duda yang sering... Emang ada tulisannya? Gak ada, tapi saya tambahin aja. Ya, sekarang ini yang sudah menjadi seorang duda dan sering ngebolos saat pelajaran. Pria Inggris ini sering gombalin banyak teman wanita saat sekolah. Wajar aja kalau sekarang dia sendiri, istrinya gak ada. Dan semoga gak sampai kena getahnya nanti ya. Baik. Jono Armstrong. Dan bukan cuma 3 panelis ini aja, kita masih punya juga. Ya. Ini kita punya dari Filipina, dari Uzbekistan, dan dari Korea Selatan juga. Korea Utara, Selatan ya? Korea Selatan. Nggak apa-apa, masih baru aja. Iya. Dan langsung saya panggil, ini dia, Leo Konsul, Seng Lota, Lee Jong Hoon. Hai. Annyeonghaseyo. Magandang gabi. Ya. Oke, baik, dan kita akan mengenalkan mereka lebih jauh ya. Leo Konsul adalah mantan guru bahasa Inggris yang asli cowok Filipina ini. Walau sekarang badannya udah keker, tapi ternyata waktu sekolah dia kayak anak kampung ya. Badannya kurus, hitam, terus kalau berangkat ke sekolah harus... Kok deskripsi mereka bagus-bagus ya, anak kampung. Lo nggak apa-apa, Nggak emang apa-apa. orang kita doang. Filipina juga ada, di luar Betul. negeri juga ada, ya kan? Tapi yang penting sekarang udah keker dan aceh. Oke, dan Seng Lota cantik dan anggun juga mempesona serta menjadi gadis idaman saat sekolah. Itu katanya dia. Dan, namun sayangnya sekarang masih jomblo. Seng Lota. Oh iya, nggak apa-apa, itu gosip kan? Oke. Gayanya Enjung Omar Puah, lihat deh. Baik, dan Lee Jong Hoon, cowok berkacamata asli produk Korea Selatan ini lekat dengan image smart dan tampan, selalu menjadi idola wanita sejak di bangku sekolah. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Langsung aja, inilah dia bintang tamu internasional kita, Cinta Laura Ontul. Ada Ontulnya.
Konsu. Enggak, tadi aku latah doang. Oke, Cinta Laura sudah ada di tengah-tengah kita hari ini. Oke, dan ini kebetulan Cinta pas lagi datang ke Indonesia ini. Masa bintang tamu suruh berdiri, kita kasih Duduk dong, ambil pit, biar Cinta ambil bangkunya. Kalau di Amerika kan semuanya sendiri. Iyalah. Gak pakai. FD-nya nyuruh Ben kalau bisa ambil bangkunya. Dia mah mandiri orangnya. Sombong. Tapi ini pas banget karena memang tema kita kan kemarin-kemarin ini baru aja teman-teman sebaya ya baru selesai ujian nasional. Nah, Cinta Laura ini bisa dibilang kayak salah satu yang bisa jadi idola ya, bisa jadi panutan juga karena ternyata selain dia di dunia entertainment ya, dia juga sekolahnya juga bagus dari dulu ya. Cinta, yang aku pengen tanya ya, seberapa pentingnya pendidikan buat seorang Cinta Laura? Buat aku dari dulu pendidikan nomor 1 ya. Karena dunia kita ini makin competitive dan untuk kita kalau makin apa Ruben? Competitive. Apa? Makin apa? Competitive. Lu masa ketawa lu kayak lu aja pada ngerti lu. Ini serius ya, dunia kita makin competitive dan kalau kita mau bisa kerja di perusahaan yang besar atau yang baik, kita harus punya qualifications yang cukup. Dan zaman sekarang S1 aja hampir-hampir nggak cukup. Kita harus S2 kalau kita mau jadi orang yang successful, mau jadi businesswoman atau businessman yang successful, dan why not? Kita tambah ilmu kan bagus. Jadi biarpun kita mau kerja di dunia entertainment, at least kita punya education yang bagus. Kalau kita nggak selamanya bisa di dunia entertainment, kita masih bisa kerja sebagai yang lain. Tapi sekarang ini kita akan ngobrol sama panelis kita mengenai pendidikan ya. Saya tanya sampai Jennifer dulu. Ya kan, mengenai pendidikan. Jennifer. Jennifer. Siapa? Jennifer. Yes, Ruben. Orang nggak bisa. Gimana manggilnya namanya dia? Jennifer. Gimana? Cinta? Jennifer. Jennifer? Kalau di Amerika dan Indonesia perbedaan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Kalau aku lihat di sini sama di sana bedanya ya satu mungkin di Amerika pendidikan itu gratis ya. Gratis ya? Ya, gratis. Kalau dari di sini, SD? Ya, SD, SMP, SMA. Ada pun university yang gratis. Apalagi ya? Maksudnya nggak dibayar gitu. Nggak dibayar gimana? Gratis, maksudnya nggak. Ya emang gratis tahu. Maksudnya semua orang berhak dapat pendidikan. Jono, so pinter deh Jono. Tahu gue gratis yang nggak bayar. Dan mungkin karena gratis itu orang sudah lupa untuk bersyukur ya. Kalau aku lihat di Indonesia, aku suka di Indonesia tuh anak-anak di sini sangat bersyukur untuk pendidikan. Dulu saya sempat jadi guru dan saya lihat murid-murid saya tuh setiap kali saya datang ke kelas mereka senang, mereka bersyukur bisa belajar hari ini, karena ya di sini mungkin karena tidak gratis ya. Karena gurunya Jennifer, coba gurunya Sefarada pada Oke, tapi itu di Amerika ya. Kita tanya sama Sefarada. Kalau di Jepang sendiri pendidikannya sistemnya seperti apa? SD, SMP, SMA itu juga gratis. Oh, gratis di Jepang. Terus SD bajunya bebas. Oh, bebas. SMP, SMA baru bajunya atau seragamnya diberi. Seragamnya beli atau gratis juga? Beri. Beli atau beri? Beri. I mean free, maksudnya free. Bui. Dibully. Ya. Dibully di Jepang gimana? Astaga, dibully. Bui. Dibully. Pakai seragam dibully di Pakai Jepang. seragam yang dibully? Beri. Beli. Dibeli. Kaimas. Dikasih atau beli bayar? Jadi, watashi wa chanto kai ni ikun desu yo. Ih, sumpah aku nggak ngerti. Kalau Li, di Korea Selatan sendiri gimana Li? Hampir sama Jepang. Elementary school, tahu elementary school? Elementary school apa? Enggak, lu tanya aja sama dia. Sekolah SD. ya dasar, seragamnya bebas seperti Jepang. Tapi SMP SMA harus pakai seragam. Tapi kalau seragam Kayak di film-film kalau di sana ya? Iya. Kayak di film-film di TV kan? Seragamnya beda semua. Kayak film-film Korea ya? Tapi Iya, kotak-kotak seragamnya gitu kita kan? kalau kita kurang mampu dikasih juga. Tapi yang mampu kita harus beli. Mereka kan tahu searching siapa yang mampu, siapa yang kurang mampu. Dan juga karena kita pakai seragam, sometimes kita mau nakal kan, kita kelihatan nggak bisa nakal. Maksudnya ada logo sekolahnya dan naik bus atau naik
ke kafe atau apa, kita ada seragam lebih dapat diskon. Kalau di Inggris pakai seragam juga nggak sih? Pakai dari SD sampai SMP itu pakai seragam semua. Dan itu nggak ada dasi yang pakai itu elastik, nggak ada. Kita harus lipat sendiri. Oh, pakai dasi beneran gitu ya, bukan? Pakai dasi beneran sampai SMP. Kalau SMA itu baru bebas. Mendingan pakai seragam, mending nggak? Kalau buat saya sih mendingan nggak usah pakai seragam. Kenapa? Kenapa? Kan sekolah. Kenapa? Lebih enak, bisa Wallace di sekolah pakai jeans. Daripada pakai seragam kan rempong, harus pakai Gimana bini lo nggak kabur? Lo udah bengal sih dari dulu. I disagree. Seragam itu penting tau karena because it's like social class and then ada orang kaya, ada yang orang miskin. Equality. Iya, jadi nggak kalau kita semua pakai seragam nggak kelihatan. Tapi kamu waktu zaman dulu sekolah udah pakai heels nggak? Enggak dong. Astaga, gue cuma nanya doang. Kita juga seragam sih di Uzbekistan, tapi warnanya bawahan harus warna hitam, atasan harus warna putih. Oke, pegawai pabrik ngelamar gitu ya. Setelah yang satu ini saya akan menanyakan sama Cinta, ini lagi rame tentang yang namanya bully membuli. Di sekolah kira-kira apakah di luar negeri juga ada? Tetap di Running So Pasti Sensational. Masih di Running So Pasti Sensational. Tunggu dulu. Karena belum selesai ngomong udah main pergi. Jangan terlalu dekat dong. Mundur dikit. Oh, kelihatan komedonya. Diam ya ini. Oke, kita kasih semangat lagi buat para panelis dan bintang tamu kita. Cinta. Oke, kita masih membahas tentang sistem pendidikan ya. Karena juga ada yang mengejar pendidikan juga ke tempat lain. Betul, kan tadi luar kota, juga luar negeri. Betul, tadi juga kita ngebahas soal bullying di sekolah kan. Ya, ada juga nggak sih kalau misalkan di kayak international school atau misalkan pada saat Cinta di Amerika? Di Columbia. Kayaknya di semua negara, di sekolah apapun, mau international school atau sekolah swasta atau sekolah public, pasti ada bullying dimanapun. Biasanya kayak gimana kan kalau di Indonesia itu tulis di toilet di kamar mandi, anak kelas 3B jangan belagu, Ruben jangan so cantik. Iya. Ada biasanya tulis di kamar mandi. Kalau waktu kuliah nggak pernah dibully, tapi waktu high school ya pernah dibully, tapi bukan bullying physical, tapi verbal. Ya Jangan sampai ya. Nggak boleh. Udah nggak boleh lagi ya, karena itu nggak sehat juga, nggak ada gunanya juga ya. Iya, jadi itu tidak mencerminkan anak-anak Indonesia. Baiklah, dan sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan ya, karena sistem pendidikan itu dari setiap negara ada yang berbeda. Bener, kalau di kita itu ada sistem yang namanya naik kelas, ada yang nggak naik kelas gitu. Jadi itu bikin jadi beban sendiri, karena kalau nggak naik kelas itu, jadi misalnya teman-teman kita satu kelas, itu naik kayak ke next level, kita tetap di kelas yang sama adik kelas, sama junior kita. Nah, di Indonesia ada sistem naik kelas kayak gitu. Kalau di negara kalian, coba mungkin Leo ada nggak? Ada pasti. Apalagi like when you feel like your grades is so low, gimana sih grade bahasa? Nilainya gitu. Ada certain nilai yang harus kamu dapatin. Thank you, Lord. Dapatin kalau nggak dapat, you stay in that level sampai dapatin nilai itu gitu. Chef Harada naik kelas nggak dulu? Dia masih dia mah bukan naik kelas. Kelasnya dinaikin sama dia. Aku naik terus loh. Ya. Abah gimana dulu? Sabar dulu gitu, Bah. Jadi udah naik satu, naik. Oh, pasti naik terus. Ya. Jadi nggak ada tinggal kelas, nggak ada. Waduh. Kalau di Inggris, Jono? Itu nggak ada istilah tinggal kelas. Jadi biasanya dibagi ke grup. Jadi ada grup orang pintar, ada grup orang. Oh, itu kayak gimana rasanya dibarengin sama teman-teman yang mungkin agak kurang pandai? Ya, waktu itu saya kurang pandai, jadi saya ditaruh di grup yang agak kurang pandai. Hanya kita bertiga. Kita bertiga sama siapa ya? Ya, yang lain pinter semua, cuman kita bertiga di grup. Oh, gitu. Terus dikasih guru tambahan biar kita dapat perhatian yang lebih. Kurang perhatian lagi.
kakinya tuh di sini ya? Iya. Ya. Oke. Gitulah. Ya, sama seperti Jepang, kelasnya SD, SMP, SMA naik terus. Meskipun nilai jelek tidak ada tingkat kelas. Naik terus. Tapi ada kelas pintar ada. Jadi kelas jelek semua. Uzbek. Kayak seperti di Korea juga dibagi kalau orang yang pintar. Jadi kita ada kalau kelas 1 A, B, C, D. Jadi yang A biasanya paling pintar, di B yang agak enggak gitu, kurang. Aku di A lah. Yeah. Soalnya karena aku pernah dari kelas 5 langsung kelas 3 langsung masuk ke kelas 5. Wow. Ini kayak Ruben dong. Hebat ya? Enggak, dulu kan pernah akselerasi kan? Oh iya. Ikutan kursus bahasa Inggris. Ruben hebat loh. Ikutan kursus bahasa Inggris, begitu masuk dia grade 3 ya, level 3. Iya, level 3. 2 minggu hebat loh. Dalam waktu 2 minggu. Enggak nih gue jelasin. Deh. Daripada salah paham. Enggak, 2 minggu dia dibalikin ke level 0. Aku ajarin Anja Ruben bahasa Cintawati. Inggris. Apa dipanggil gue peningsih? Enggak ada. Ini panggilan kita. Oh, kita punya panggilan best friend. Iya, dia Cintawati, dia panggil aku Fitri Ningsih. Oh, Fitri Ningsih. Iya, oke. Cintawati boleh tolong ajarin my friend nggak? Boleh. Aku ngetes. Cinta monyet nyamperin ya. Dia kan cinta. Oke. Tapi sebelum aku ngetes ngajarin Ruben, aku mau ngetes Fitri Ningsih dulu. Oke, sama abah aku ya. Oke, ya, sama Chef Harada. Ngantuk mana teh Oke. Bahasa Inggrisnya saya makan apa? I eat. Good job. Oh, yes. Yay. Chef Harada, apa saya cinta kamu bahasa Inggris? Oh, I love you. I love you or I love you. Sama aja. Saya bandel. Ayo dong, Bah, ikutin Bah. Ya. Ayo apa? I love you. I love you. I love you too. Bagus ya. Cinta tuh emang ramah sama kakek-kakek. Ruben, Yes. kalau bahasa Inggrisnya saya sedang makan malam bersama pacar di cafe yang terletak di daerah lapangan Gelora Bung Karno. Lu mau keterlaluan. Hei, 3, 2, 1. Apaan lu? Panggilan Chef Harada, saya cinta kamu apa gampang? Saya mau makan apa? Gua makan di daerah Blora, panjang amat. Lagi. Coba. Kasih kesempatan. Ya, sedikit aja. Gampang. Saya sedang makan malam. Malah. Nah, sedang itu apa ya? Coba makan malam. Medium. Gua udah punya istri, sana lu. Makan malam apa makan malam? Makan eat. Makan malam. Makan malam dinner. Yes. Jadi Dinner. I want. I dinner. I dinner. Lu kan kalau ngasal jangan ketawain lo. I am eating I am eating dinner. Eating apa tuh? Makan. I am eating Dinner bersama pacar. Ramean lah. Bersama apa sih? With my love. My girlfriend. Mereka aja bisa. Sorry. Don't say a word ya. Yes. Nah, jangan ngomong apa-apa karena kita ini acara skala internasional. Yes. Kita akan latih Ruben untuk bisa jadi host internasional. Selain satu ini tetap di Roaming, ya so pasti sensation. Aksi mencontek massal di wilayah Bihar, India merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Sebanyak 1,4 juta siswa mengikuti ujian di Bihar School Examination Board pada Maret 2015 silam.
Para siswa nampak tidak khawatir sama sekali saat berada di ruang ujian. Itu karena orang tua mereka akan memberikan contekan. Banyak orang tua siswa yang melakukan aksi nekat dengan memanjat tembok gedung sekolah. Hal ini tentu bukan merupakan tindakan terpuji, walau tujuannya adalah untuk membuat lulus anak mereka. Orang tua seharusnya mendukung kegiatan belajar anak dengan lebih positif. Wow. That's crazy. Ya. Mungkin itu yang tadi kita lihat. Ya, memang yang terjadi atau mungkin yang lagi ramai dibicarakan di India. Betul sekali. Nah, itu berarti ada rasa tidak percaya diri dari murid-muridnya, atau mungkin bisa jadi sistem pendidikannya yang mungkin terlalu tinggi kali ya. Jadinya akhirnya membuat murid-muridnya nggak pede dan terlalu ketakutan untuk menghadapi ujian. Iya, jadi stres gitu. Tapi sekarang ini saya mau tanya sama Cinta Laura nih ya. Ini mungkin nyontek itu memang sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tapi menurut Cinta sendiri mengenai tayangan tadi itu seperti apa? Yang pasti aku shock banget lihat itu. Karena masa sampai orang tua ikut ambil jawabannya, itu nggak oke banget. Harusnya mereka support anak mereka dan berusaha supaya anak mereka belajar sendiri. Dan kalau biarpun gagal, at least mereka bisa belajar dari kegagalan mereka, gitu. Berarti jadi, ini sistem pendidikannya sangat sangat yang paling penting itu adalah nilai, bukan proses mendapatkan nilainya. I think that's a bad thing karena kita bisa ngejudge intelligence orang bukan cuma dari nilai, tapi dari proses belajarnya orang bisa belajar. Kalau di Uzbek bikin contekannya gimana sih? Karena kita sih ada yang paling pinter yang aku tahu, temen aku bikin di pensil. Jadi coret-coret gitu. Formulanya ya? Iya. Okay. Wow. That's smart. Ada juga bahkan yang sistem fotokopi yang diperkecil itu tuh ya. Ada yang lebih pintar. Apa di fotokopi diperkecil itu? I don't understand. Aku nggak ngerti cara nyontek. Karena aku dulu gitu. Jadi ada lebih pintar. Jadi nulis tapi pakai pen, tapi nggak ada ink. Jadi nulis bukan invisible, tapi abis itu pakai pensil. Ini kan keluar tulisannya. Kalau di Filipina di legs ditaruh roknya, ada formula di sini. Semua laki-laki di sana juga pakai rok atau? Kayaknya kamu cocok di sana, bro. Cocok di sana. Kalau nyontek. Ini ada meja, ya. Jadi kemana-mana aku udah nulis, terus nempel gitu kan? Oh, di bawah meja. Iya. Nempel pakai apa? Ludah? Lem. Bisa banget sih. Oh, dia tiap hari makannya mochi, makanya jigongnya nempel ya. Sushi kali. Sushi. Terus nempel kan? Udah tes gini. Tadi kanan udah tahu isinya apa. Ambil. Noris. Gitu. Saya juga cerita. Korea itu nyontek kan banyak teknik kan. Saya nggak pintar dari dulu. Saya nyontek selalu nggak bisa. Gagal ya? Selalu nggak bisa. Jadi saya kan nyontek juga tidak baik. Cinta juga setuju kan? Betul. Jadi saya nggak pernah nyontek, tapi saya dibantu. Jadi selalu saya meminta bantuan. Sama aja dong. Sama aja dong. Nyontek kan usaha. Saya minta bantuan. Ya salah. Sama DJ Yellow ya. Bilang dulu kalau udah dikasih contekan bilangnya apa? Oke, gitu. Thank you. Oke. Enggak, cuman ada satu syarat, harus selalu duduk di depan perempuan. Jadi perempuan saya misalkan nomor 2 dia tulis jawabannya, saya tulis jawabannya. Jadi saya nggak. Tapi jawaban teman kamu itu benar nggak? Untungnya saya naik kelas terus, saya juga nilainya 10 besar terus. Wow. Kalau di Amerika ada. Tapi kenapa duduk harus di belakang perempuan? Kalau laki-laki nggak mau kasih tahu, nggak mau membantu. Jadi kamu itu gimana flirting? Like, gimana cara teknik flirtingnya? Itu caranya gini, kalau misalkan temennya di belakang, dia nanya nomor 2 deh. Kalau kita lihat nih sepertinya kalau di Asia tuh agak sedikit lebih ketat ya. Maksudnya untuk sistem pendidikan ada nggak naik kelas, kalau failed itu nggak bisa lulus sekolah. Dan bisa diambil diploma lagi kalau ketahuan. Kalau di Amerika juga tidak lebih ketat di Asia, lebih ketat di Amerika. Tapi ada nggak naik kelas juga.
Ya ada, tapi maksudnya masalah nyontek, kamu kalau ketahuan, itu di-keep dalam file kamu seumur hidup kamu. Kamu kerja dimanapun ada datanya. Ini orang waktu sekolah pernah nyontek, berarti nggak jujur. Jangan kasih dia kerjaan. Lebih ketat di Amerika, bukan Asia. Kalian gampang, enak. Kalau di sana susah. Tapi represent Asia. Tapi gini, kalau kita lihat di berita nih akhir-akhir ini banyak banget kasus bunuh diri itu justru kebanyakan dari Asia, Jepang, Korea. Berarti tuntutan dari keluarga juga besar, nilai, terus udah gitu takut tidak lulus ujian, pressure-nya. Tapi gini Fit, mungkin kalau saya tambahkan mungkin dari sistemnya ya, mungkin sistemnya atau suasananya yang membuat segala sesuatu itu pelajaran itu menjadi sulit. Sebenarnya kalau kita mau belajar, terus ada ruang lingkup yang bisa mengajarkan dia, tidak hanya main-main doang, saya rasa semua pelajaran pasti bisa. Yes, betul kan? Dan bisa juga mungkin faktor kemiskinan di Asia, you know, kalau kita fail di sekolah itu, we need to graduate from school biar kita bisa sukses. Nah, faktor kemiskinan di Asia itu tinggi banget kan. So it's like we feel like so frustrated. Jadi kayak kita nggak bisa sukses, makanya banyak yang bunuh diri gitu atau contek. Menurut aku kayaknya problemnya di Asia juga anak-anak sekolah diajarin kalau kalau mau sukses harus nilainya 90 semua. Kalau di Amerika atau di Europe kita nggak gitu sistemnya. Jadi misalnya kita nilainya 60 semua itu kita dikasih tahu you're not stupid. Bukan berarti karena kamu nilainya jelek kamu orang yang bodoh, enggak. Kamu harus tahu self worth kamu, nilai diri kamu bukan dari nilai sekolah, tapi banyak quality lain. Kelebihan dan kekurangan kita tuh bisa dilihat dari sekolah. Tapi Jono gimana, ada keinginan untuk mengakhiri hidup mungkin kalau misalkan kalau nilainya nggak bagus ya kan? Kalau kita bicara nyontek kayak di film India tadi kan orang tua bukan film India, dokumenter India itu tayangan yang terjadi di India. Guys, kayaknya tadi di video tadi aku lihat Jono yang was that you? Bukan, itu orang tua saya lagi belajar di dalam. Tapi di Inggris ada juga seperti itu. Jadi saat kita ujian, tapi mereka nggak naik ke atas gedung. Kemana? Mereka canggih, pakai tongsis dengan iPad. Ini dinaikin gitu ke atas. caranya. Tapi gini, yang penting yang kuncinya itu kalau misalkan belajar tuh nggak boleh sampai stres. Tetap harus cukup istirahat juga. Karena terlalu banyak belajar, nggak ada istirahatnya juga itu yang bikin jadi kayak stres juga. Makanya pemirsa nggak boleh stres-stres nanti kayak teman saya satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Roaming Somasi Sensation. Masih di Roaming So pasti Sensational. Yang saya bilang ketika memutuskan malam minggu di rumah itu nggak rugi nonton kita. Benar, meskipun malam hari ini temanya pendidikan, tapi nggak usah khawatir bakal boring karena kita bahas secara sensasional. Ya. Juga kita udah ngobrol-ngobrol sama Cinta dan juga ke-6 panelis kita ya tentang pendidikan di negaranya masing-masing. Ternyata cukup berbeda banyak sama di Indonesia. Iya, dan sekarang kita tanya lagi sama Cinta ya. Oke, kita mau ngobrol sama Cinta. Hus, pergi sana. Gimana manggilnya? Hus, pergi sana. Satu pertanyaan lagi sama Cinta sebelum kita mau nanya yang lain lagi. Ya kan? Tapi Cinta sendiri, kalau dari Cinta melihat pendidikan sekarang ini seperti apa? Di Indonesia ya? Di Indonesia, gimana ya? Aku dengar sih sekarang di Indonesia mereka udah lebih kurang fokus ke memorize. What's memorize? Hafalan. Jadi mereka belajar bukan cuma untuk ngehafalin aja, tapi mereka benar-benar ngertiin pelajarannya dan ngedalamin pelajarannya. Jadi itu aku senang, kayaknya ada progress. Karena kita nggak bisa belajar kalau kita cuma ngafal doang. Kita harus benar-benar ngerti apa yang kita belajarin. Jadi mudah-mudahan kedepannya sistem pendidikan di Indonesia bisa terus tambah bagus, tambah baik, dan nggak cuma dilihat dari grades-nya aja, dari pass atau fail, tapi juga dari proses belajarnya. Kalau Li, mau tanya kira-kira waktu dulu selama sekolah dari SD sampai kuliah mungkin, ada nggak sih ilmunya yang akhir terpakai untuk kerjaan sekarang? Ilmu pakai sekarang, ada. Pintar merayu perempuan ada. Itu satu pelajaran. Itu just kidding.
Cuman untuk mendapat ilmu pasti ada karena kan saya lulus manajemen. So What's wrong with your ear? Ini datanya gini-gini terus kenapa ya? ada yang bicarakan saya ini. Cuman meskipun saya kerja ini kan entertain tidak selamanya. So saya mempersiapkan new business. So saya dulu belajar manajemen bisa pakai ke bisa dipakai. my job ya. Jennifer, Yes. Apa? gimana? Apa? Setelah kamu belajar di sana, terus kamu ada yang kamu bisa gunakan selama di Indonesia? Oh ya, banget. Saya ambil S1 Early Childhood Education. Apa? Early Childhood Education. Ulangi apa tuh? Oh, lu tanya sendiri. Kenapa sih lu mesti nanya gue lagi? Enggak kan senior di dunia host gitu. Gak nyampe otakku ke situ. Apa tadi? Early Childhood Education. Apa tuh jurusan apa itu? Itu, aduh bahasa Indonesia apa ya? Early Childhood Education. Childhood. Masa yang pendidikan buat anak-anak TK gitu ya. Oh, dan kamu gunakan sekarang ini? Guru PAUD ya, guru PAUD. Kita nyebutnya guru PAUD. Belajar jadi guru PAUD tuh namanya. Jangan-jangan nih perempuan anak budut nih. Mendingan kamu belajar dengan saya. A, B, C, D. Diam lo, Jono. Mungkin Kalau Jono Ruben sendiri- mau ikut kelasnya? Apa? Kan Enggak, aku sibuk syuting rooming. Oh, sombong. Roaming lagi. roaming. Harus kayak cinta lo. Kalau baterainya habis disebutnya apa? Apa? Kalau baterainya habis disebutnya Lowbat. apa? Tuh. Harusnya Low apa? bat. Low Emang bat. bahasa Inggris Low batteries. Low bat. Lowbat. Low battery. Low bat. Apa? Low battery. Di handphone tulisannya apa? Low bat. Lowbat. Bet. Yang benar. Low bat. Low bat. 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 There you go. Keset apa bahasa Inggrisnya? Apa? Keset apa bahasa Inggrisnya? Kayak satu mat ya? Salah. Apa? Welcome. Lu baca, ya kan? Setelah lu beli keset, lu jadi welcome. Dia mau ngetes gue. Oke. Yeah, you're good, you're good. That's good. Jono, Iya. apa? Mungkin Ilmu yang kepake. ilmu yang kepake. Kalau buat saya sih ilmu hitam. Dia bisa kayak Ilmu hitam. dia bisa kayak Ki Joko Bodo. Ya. Jadi nggak usah pinter-pinter amat sih. Kalau pinter-pinter amat kan ada komputer, kalkulator. Mendingan belajar ilmu hitam. Dia bisa pelihara. Cari duit banyak-banyak. Dengerin Jono. Susah lu ngomong sama bule gesrek mah percuma. Capek. Udah. Bener lihat. Yes. Ki Joko Bodo kan tajir amat. Iya. Dari pelihara mobilnya banyak banget. Tapi Tinggal gini, di bawah tanah. itu bukan gesrek, itu jawaban yang sensasional. Sama kita akan tanya juga, kita akan menunggu jawaban-jawaban sensasional dari Cinta Laura. Boleh bergabung sama kita karena sekarang kita punya sensational question. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Oke. Ya. Dan nanti saya kasih kesempatan juga untuk para panelis untuk bisa memberikan pertanyaan tapi cepat ya. Siap. Dan Cinta akan menjawab secara cepat. Oke. Stefanada kalau nggak ngerti mendingan bawa bangku ke belakang. Gabung ke kelasnya Jono ya. Oke, Pertanyaannya silakan Fitri. siap jawab cepat ya. Yes. Hal paling baik dari Cinta Laura adalah On time. Oke. Hal paling jelek dari Cinta Laura. Nggak sabar. Cinta paling benci dengan Orang-orang yang suka gossip. Tadi aku infotainment doang kok. Sumpah aku disuruh doang. Iya, Ayo. Mama Cinta adalah mama yang Intelligent. Kalau lahir kembali, paling sebel kalau Mama Cinta Cerewet. kalau lahir kembali Cinta ingin menjadi. Kalau lahir kembali Cinta ingin menjadi 5, 4, 3 Doctor. dokter. Dokter. Oke, dan saya kasih kesempatan untuk ini adalah bisa penilaian juga dari para panelis ya, memberikan pertanyaan dengan cepat dan Cinta langsung menjawab. Dimulai dari Jono, Inggris. Duda atau brondong? Duda. Luka atau bule? Oh man, that's hard. Aku
basis harus ya. dijawab. Ya udah deh, lokal. Sorry ya Jono. Sorry Jono, ya, lu kan boleh pikokan. Siapa dari Jepang? Suka Indonesia atau Jerman? Indonesia. Oke. Lee, Korea Selatan. Pacaran atau kerja? Kerja. Karir sukses atau selebriti sukses? Wow, selebriti yang sukses, karena kalau kita jadi selebriti yang sukses, kita juga bisa jadi wanita karir yang sukses. Oke. Ya. Leo Cibinong. Leo apa? Filipin. Cowok Filipina atau cowok Indonesia? Oh, aku harus patriotic, cowok Indonesia. Last question, Ruben. Satu pertanyaan dari saya harus dijawab dengan cepat. Ruben, jangan dong. Jawab dengan cepat. Siap ya, 3, 2, 1. Vincent atau Farrell? Vincent atau Farrell? Ayo, yang mana? Yang mana? They're my friends and Vincent atau Farrell? just link. Vincent. Vincent. Oke, berarti sebelum kita berpisah kita kasih kesempatan juga untuk Cinta mungkin bisa menarik kesimpulan mengenai pendidikan dari sudut pandang Cinta ini seperti apa? Mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda Indonesia. Ya, jadi untuk anak-anak Indonesia di sana, jangan pernah nyerah. Sekolah itu penting banget. I know, I understand. Aku ngerti kadang-kadang kita ngerasa males, boring, ngapain sih ke kelas, bosen belajar itu aja. Tapi trust me, suatu hari nanti kalian bakal ngerti kenapa pendidikan itu penting banget. And trust me, pendidikan itu bakal bisa benar-benar membantu kita dalam hidup. Jadi jangan males, keep working hard. Karena Indonesia itu negara yang sangat indah, dan kalau kita bisa buat semua orang punya pendidikan yang baik, Indonesia bisa lebih maju lagi. So work hard. Ya, dan mungkin kalau dari saya tambahkan, jangan pernah takut akan pendidikan. Betul. Semangat terus ya, apapun itu yang bisa menjadi motivasi kamu, lakukan dengan baik. Pokoknya stop membuli. Ya, yang pasti jadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju lagi. Ya, karena kan generasi-generasi bangsa ini akan menjadi calon menteri dan calon presiden kita berikutnya. Betul. Tapi yang jelas, kalau tadi kita lihat tuh dari pembahasan kita sebelumnya juga, orang tua itu jangan menekan, tapi harus menjadi contoh, karena dari orang tua lah anak-anak akan mengambil contoh ya. Oke, baik, kalau kayak gitu kita pamitan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Cinta Laura. Terima kasih Cinta Laura, sukses selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan hanya di Rooming, so pasti sensasional. Sampai jumpa. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi di mana cintamu? Kau hanya memberiku, menyogokku dengan uang. Kamu salah menilai diriku, yang ku butuhkan cintamu. Kau pikir yang aku inginkan hanya uang. Love is money,